kejahatan anak di internet itu sangat tinggi. Kalau misalnya mau dibatasi, memang harus ditanyakan dulu pembatasannya itu maksudnya seperti apa. Jadi orang tua penting memainkan perannya di dalam kehidupan anak, Teknologi informasi berkembang pesat di luar dari yang mungkin pernah terbayang. Tidak hanya kalangan dewasa, anak pun bisa dengan mudah mengakses dunia digital hanya lewat genggaman. Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah anak larut dalam tumbuh kembang di dunia maya? Dan bagaimana posisi orang tua atau bahkan negara melindungi si kecil dari dampak negatif sosial media? Selengkapnya dalam Expose menakar keseriusan pelindungan anak di ranah digital. Kuartal pertama tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melempar wacana pembatasan media sosial untuk anak. Perlindungan anak di ranah digital menjadi concern utama. Lalu, sudah sematang apa persiapan pembatasan sebelum benar-benar diterapkan? Perkembangan media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam budaya digital. Sebagai catatan, hingga pertengahan 2024 lalu, jumlah pengguna media sosial di tanah air menembus 200 juta pengguna atau setara dengan lebih dari 73% populasi. Dari total besaran jumlah pengguna ini, 167 juta diantaranya merupakan pengguna aktif. Sementara untuk platform media sosial yang paling banyak digunakan tersebar di berbagai aplikasi, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, hingga yang terakhir TikTok. Namun, seperti yang diketahui, media sosial dan dampaknya ibarat dua sisi mata koin yang tak bisa dilepas. Berlimpahnya akses informasi, hiburan, hingga menyatukan koneksi yang terpisah jarak, jadi magnet atau daya tarik besar yang dirasakan penggunanya. Di balik pesona medsos yang begitu menarik, ada banyak fenomena sosial yang terjadi. Ibarat gunung es, fenomena sosial macam kecanduan, gangguan tidur, sulit fokus, cyberbullying, body shaming, masalah privasi, hingga penyebaran informasi hoax tak banyak muncul di permukaan. Berkaca pada fenomena sosial yang terjadi, Kementerian Komunikasi dan Digital melempar wacana pembatasan akses media sosial berdasarkan usia. Program di Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government. Sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi, tapi tadi salah satunya memang membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul, tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya, sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif, tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari, dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana pelindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita.
Wacana ini mengemuka menyusul keputusan pemerintah Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Regulasi ini jadi yang pertama di dunia yang memaksa setiap platform media sosial untuk menyetop akses anak di bawah umur. Australia bahkan mendesak masing-masing platform menegakkan aturan dengan ancaman denda 50 juta dolar Australia atau setara dengan 515 miliar rupiah jika terbukti melanggar. Social media is doing harm to our kids and I'm calling time on it. I've spoken to thousands of parents, grandparents, aunties and uncles. They, like me, are worried sick about the safety of our kids online. The onus will be on social media platforms to demonstrate they are taking reasonable steps to prevent access. The onus won't be on parents or young people. Sementara itu di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan tengah mengkaji wacana ini. Pihaknya pun berencana memasukkan aturan batas usia penggunaan medsos pada anak ini ke dalam turunan di Undang-Undang ITE. Mbak Mutia, terkait dengan wacana pembatasan media sosial pada anak saat ini sudah sampai mana kajiannya dan apakah sudah berkomunikasi dengan Komisi 1? Jadi prinsipnya sekarang juga sedang kita kaji bagaimana perlindungan anak di ruang digital sebagai turunan dari Undang-Undang ITE. Jadi kita pakai dulu undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang ITE untuk membuat turunan berupa peraturan pemerintah. Ya. Nah, apakah nanti pembatasan akan kita bahas juga di dalam RPP atau dalam undang-undang baru, ini yang kita masih kaji dan tentu harus ada konsultasi publik dulu sebelum kemudian kita melahirkan sebuah aturan terkait pembatasan usia. Mutia menyebut dampak negatif medsos pada anak sudah di depan mata, hingga wacana ini perlu segera direalisasikan dalam sebuah peraturan pemerintah. Bahkan Presiden Prabowo memberikan tenggat waktu peraturan perlindungan anak di dunia maya dapat rampung dalam kurun waktu 2 bulan. Urgensi utamanya apa sih, Mbak, selain tadi perlindungan? Kejahatan anak sangat tinggi ya, Mbak ya. Kejahatan anak di internet itu sangat tinggi, baik bullying, kemudian juga kemarin judi online yang terpapar juga banyak sekali. Kemudian ada yang mohon maaf bunuh diri juga ada, membunuh juga ada. Di Australia misalnya kemarin juga pelaku terorisme karena terpapar di internet juga ada. Jadi kalau urgensinya sih udah benar-benar di depan mata. Tapi tentu kami tidak mau gegabah, kita akan dengarkan dulu masukan dari masyarakat karena ini akan sangat mengikat, aturannya akan sangat berdampak kepada masyarakat. Jadi mungkin itu dulu ya. Terkait dengan rencana membatasi anak-anak dalam mengakses media sosial, pemerintah menggandeng DPR RI dalam hal merumuskan aturan. Di Gedung Hijau inilah nantinya aturan-aturan terkait pembatasan anak mengakses media sosial akan digodok. Aturan dan kebijakan yang dikeluarkan sedianya didasari kajian komprehensif yang melibatkan berbagai ahli. Salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menyebut konten di ruang digital masyarakat Indonesia saat ini masuk dalam kategori darurat. Hal ini terkait kemudahan pengguna mengakses konten pornografi melalui platform media sosial. Jadi wacana pembatasan umur itu memang pernah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Kemkomdigi sendiri dalam hal ini penting sekali. Selama ini kami merasa dari DPR literasi yang dilakukan oleh Kemkomdigi itu masih kurang masif dan kurang tepat sasaran sehingga awareness atau kesadaran masyarakat terhadap pengaruh buruk dari konten negatif ini juga masih dirasa kurang. Komisi 1 dan Kementerian Komdigi masih sama-sama melakukan proses kajian. Menteri yang merupakan mantan jurnalis ini menyebut para akademisi dan tokoh pendidikan juga dilibatkan dalam pembuatan regulasi. Sementara dari Komisi 1 DPR RI akan melibatkan masyarakat sipil serta berencana mengundang pihak platform media sosial untuk bersama-sama merumuskan peraturan. Ini sedang berproses ya, kita sedang mengkaji
mekanisme dan aturan. Kami juga belajar bagaimana negara-negara yang sudah menerapkan batas usia, dan nanti apabila penggodokan atau pengkajiannya sudah selesai dilakukan oleh Badan Kajian DPR, kemudian tenaga ahli Komisi 1 dan juga anggota sendiri akan kami publikasikan. Dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kemkomdigi memberikan masukan-masukan tentang formulasi bagaimana regulasi ini segera harus diterapkan. Kalau Pak Prabowo tadi mengatakan 2 bulan sudah sangat tepat gitu ya, secepat-cepatnya, bahkan karena ini sudah darurat ya, situasinya sudah darurat, konten negatif yang juga akibatnya sangat buruk bagi bangsa kita, anak-anak penerus generasi muda ke depan. Saya juga berinisiasi yang akan saya sampaikan dalam forum, memanggil Meta Indonesia, memanggil TikTok. Usai RDP dengan Komisi 1, Mutia menuturkan, tim kerja percepatan regulasi aturan perlindungan anak di ruang digital Kemkomdigi telah bergerak sejak 3 Januari lalu. Ia pun optimistis regulasi ini dapat segera diberlakukan. Kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan Presiden, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa selesai. Undang-Undang ITE memang mengamanahkan ada PP yang terkait dengan perlindungan anak. Waktu itu saya juga membahas ini di Komisi 1, memang ada pasal yang terkait perlindungan anak di ruang digital itu yang saat ini PP-nya belum keluar. Inilah yang sedang kita lakukan. Paralel dengan itu, kalau memang masih dianggap kurang kuat dan perlu membentuk sebuah aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, yaitu nanti kita lihat setelah PP ini berjalan. Dampak dari penggunaan gawai dan media sosial pada anak bahkan sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Di beberapa rumah sakit jiwa bahkan mencatat ribuan anak harus menjalani perawatan hingga terapi kejiwaan akibat kecanduan gawai. Sejak gadget itu memberi pengaruh pada anak-anak dan menimbulkan masalah, anak-anak ini bisa beraktivitas dengan baik dan normal. Dan itu awalnya rawat jalan, itu sebelum 2023. Tapi sejak 2023, Rumah Sakit Menur karena tingginya kasus yang perlu ditangani dan parahnya kasus yang kemudian harus rawat inap, maka sejak tahun 2023, Rumah Sakit Menur memberikan fasilitas untuk penanganan anak-anak kecanduan gadget dengan rawat inap. Lebih jauh, Dr. Fitria Dewi menyebut ada faktor kelalaian dari orang tua pada masa pandemi lalu yang kemudian menyebabkan anak tinggi intensitas penggunaan gawai dan media sosial pada saat ini. Di mana semua aktivitas itu anak-anak sekolah semua lewat daring menggunakan gadget, di mana orang tua itu merasa nyaman-nyaman saja. Anaknya nggak pernah keluar kemana-mana, ada di kamar terus. Tapi satu yang dilupakan, orang tua tidak bisa mendampingi sepanjang hari. Sehingga anak-anak ini pun bisa berselancar di dunia maya, melihat apapun yang dia mau. Dan itu dia menjadi asik. Nah, kasus-kasus yang kami tangani setelah diruntut mulai kapan, itu memang ada banyak juga yang diawali ketika pandemi itu berlangsung, anak-anak beraktivitas dengan gadget. Apa dampak yang mungkin terjadi jika kebijakan pembatasan media sosial untuk anak ini benar-benar dijalankan? Tim Expos akan kembali dengan pandangan psikolog dan pegabat komunikasi digital mengulas dampak psikologis dan perubahan budaya saat rencana pembatasan kemudian dilakukan. Tetaplah bersama kami. Tuntutan perkembangan zaman dan penggunaan teknologi di berbagai lingkup aktivitas menempatkan anak saat ini lazim menggunakan gawai. Tetapi isu persoalan gangguan tumbuh kembang dan perubahan kebiasaan yang mungkin mengalami pergeseran harus menjadi poin yang perlu dipertimbangkan dampak dari penggunaan gawai dan sosial media.
meningkatnya penggunaan internet membuat media sosial menjadi salah satu sarana hiburan dan juga informasi yang paling banyak diakses remaja dan anak-anak. Tingkat penggunaan media sosial terus bertambah pasca kebijakan aktivitas dari rumah yang terjadi pada COVID-19 5 tahun silam. Lalu, apa sih dampak dari penggunaan internet yang intens pada anak-anak? Dari zaman waktu kemarin COVID, memang anak itu jadi banyak terpapar oleh gadget, oleh juga media sosial. Nah, tetapi sebetulnya kalau misalnya mau dibatasi, memang harus ditanyakan dulu pembatasannya itu maksudnya seperti apa. Misalnya usia, oke, apalagi media sosial yang mana lagi? Karena kalau kita tidak dengan jelas batasannya akan menjadi sulit. Dan berikutnya sosialisasi pertama yang harus dilakukan adalah kepada orang tua. Karena orang tua itu yang kadang-kadang memperkenalkan yang namanya media sosial kepada anak. Bahkan akunnya di mereka yang bikin. Nah, kalau itu bisa kemudian diantisipasi, mungkin jadi akan lebih baik. Guru Besar Psikologi dari Universitas Indonesia ini mengatakan dampak media sosial pada anak di bawah umur tidak selamanya negatif. Selama penggunaan medsos masih dibatasi dan diawasi oleh orang tua. Sebab tidak dapat dipungkiri, kehidupan masyarakat dunia kini mengharuskan kita beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi. Kecanduan media sosial, selain tadi susah fokus, gejala yang sering terjadi itu seperti apa? Bisa tantrum, bisa marah-marah kalau tidak diberikan medianya, gadgetnya dan sebagainya. Itu artinya kontrol dirinya kan sudah lemah. Dan kemudian orang tua daripada ribut kemudian memberikan lagi. Jadi sebetulnya pembentukannya ini dilakukan sebetulnya di dalam rumah sendiri. Tidak perlu menyalahin orang di lingkungan, tapi kita juga harus melihat kepada diri kita sendiri. Biasanya kalau sudah kelewatan baru orang tua bingung. Baru orang tua berpikir kenapa anak saya seperti ini. Tapi awal-awal adalah mereka yang membuat hal ini terjadi. Kalau mereka sudah tidak bisa membedakan, oke, saya harus makan sekarang, oke, saya harus kerjain PR atau apa, nah itu udah hati-hati. Dan kalau tidak ada gadgetnya terus dia jadi marah uring-uringan, nah itu bahaya. Di luar dari persoalan membahas negatif dan positif yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap anak di bawah umur, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah fase transisi. Jika pemberlakuan perlindungan anak di ruang digital melalui pembatasan akses resmi dijalankan. Kemudian apa saja dampak yang mungkin dirasakan anak pengguna media sosial saat pembatasan akses resmi diberlakukan? Permisi, Pak Firman. Oh, dari Berita Satu ya, Mbak? Iya, Pak. Silakan, Mbak. Mari masuk. Permisi, Pak. Pak Firman mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa dampak yang mungkin dirasakan anak pengguna sosmed saat pembatasan akses dari media sosial. Ya, kalau kita melihat anak katakanlah gen alfa, apalagi gen beta, lahir itu sudah dengan teknologi digital, mereka sangat intens. Kemudian tiba-tiba ada pembatasan misalnya, itu menjadi aneh, menjadi mereka, loh ini kan hidup saya, alat ekspresi saya dalam media digital. Kalau dibatasi kan jadi harus bagaimana nih? Nah, jadi sama seperti ikan yang biasa berenang di air, kemudian airnya dibatasi atau dikurangi, tidak boleh dipakai, pasti akan kerepotan. Nah, walaupun perlu ada usia minimal penggunaan, tapi juga yang penting adalah bagaimana cara menggunakan media sosial, media digital ini dengan tepat. Untuk mengetahui bagaimana media sosial berpengaruh dalam kehidupan anak-anak, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu orang tua. Permisi.
Halo, Mbak Yuke. Ya, Mbak Sela. Halo, Mbak, mau ngobrol-ngobrol nih aku. Oke, silakan masuk, Mbak. Adalah Yuke, seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang masih di bawah umur. Yuke merupakan salah satu orang tua yang memberikan akses kepada anak-anaknya yang di bawah umur untuk menggunakan gawai dan media sosial. Bahkan 3 dari 4 orang anaknya memiliki gawai pribadi. Ia menuturkan pemberian gawai dan akses menggunakan media sosial ini berawal saat masa pandemi yang memaksa 3 dari 4 anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan gawai. Anak-anakku khususnya mereka intensitas menggunakan handphone itu semenjak zaman COVID. Karena ketika itu kebutuhan sekolah mereka, di mana mereka diwajibkan atau diharuskan memiliki handphone untuk menunjang pelajaran mereka di sekolah. Iya. Biasanya ke pembelajaran sekolah itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Pertimbangan kecakapan menguasai teknologi dan kekhawatiran potensi gagap dunia digital jadi salah satu pertimbangan baginya dan sang suami untuk memberikan akses gawai kepada anak. Meski demikian, ia juga mengajak anak-anaknya untuk berkomitmen menggunakan ruang digital secara sehat. Pembatasan waktu dan hari saat menggunakan ponsel menjadi bentuk pengawasan yang dilakukan Yuke bersama suami. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya tetap fokus di dunia nyata, serta bertanggung jawab dengan perannya sebagai pelajar. Karena kalau aku mengingat kebutuhan anak-anak sekarang ya Mbak, mereka itu mengikuti perkembangan zaman di mana sangat memang harus update dengan teknologi yang ada. Jadi aku memberikan kesempatan mereka untuk mengenal teknologi lebih banyak dengan memberikan kesempatan memberikan handphone kepada mereka dan media sosial. Tapi tentunya ada beberapa komitmen dan batasan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Mereka boleh menggunakan media sosial, tapi dengan komitmen bahwa semua media sosial mereka harus bisa diakses oleh kami berdua. Jadi bisa dikatakan kami berdua tahu betul dan tahu persis seperti apa kegiatan mereka di media sosial. Yuke pun menyambut positif wacana pemerintah untuk membatasi usia penggunaan medsos pada anak-anak. Ia berharap regulasi tersebut segera terlaksana guna menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh buruk ruang digital saat ini. Kalau aku pribadi tentunya setuju ya dengan wacana dari pemerintah. Kenapa? Karena ini tentunya akan berdampak kepada persiapan mereka secara psikis, secara kesiapan mental. Karena anak-anak sekarang itu kalau menurut aku butuh pemahaman atau butuh kematangan untuk menggunakan handphone dan media sosial. Jadi kenapa harus dibatasi? Karena memang ada beberapa dampak-dampak negatif yang tentunya akan mereka alami ketika mereka belum siap secara psikis dan belum siap secara mental. Kepercayaan dan ketegasan orang tua dalam mendampingi anak bermedia sosial sudah menjadi hal wajib. Ruang digital yang diawasi orang tua mampu menghindarkan anak dari bahaya yang mengancam. Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, meminta platform sebagai penyedia untuk bertanggung jawab mengontrol ruang digital yang diakses anak-anak. Kalau kita lihat soal pembatasan usia ini, semua media sosial platform itu punya batas minimal penggunaan. Nah, sekarang tinggal ditegakkan. Memang katakanlah batas minimal TikTok 13 tahun misalnya ya. Batas Twitter atau X 17 tahun misalnya. Memang tidak bisa disamaratakan semua orang yang 17 tahun tiba-tiba dewasa. Anak yang 13 tahun tiba-tiba etis, tidak bisa disamaratakan. Nah, di penggunaan artificial intelligence ini juga bisa dilihat kesiapan orang. Ketika mereka berinteraksi sering tidak etis misalnya. Ketika akunnya sering kemasukan pengaruh-pengaruh buruk misalnya. Nah, itu bisa difilter, kontrol oleh artificial intelligence, kalau perlu dibatalkan kepemilikan akunnya karena belum siap. Nah, ini tanggung jawab platform itu sampai di situ. Idealnya, anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan stimulasi untuk perkembangan kognitif,
bahasa, dan emosi. Pengenalan anak dengan aktivitas dan interaksi di dunia nyata melatih anak untuk mengembangkan potensi dalam diri. Dengan mencari teman baru hingga mengeksplorasi lingkungan sekitar, anak bisa menyiapkan diri untuk tumbuh di ruang sosial. Dia harus main sama teman, misalnya main layangan. Dia nggak pernah akan dapat itu di game. Tapi kalau dia keluar sana dia dapat, dia tahu tekniknya, skillnya dapat. Jadi stimulasinya kepada motorik, juga kepada kognitif. Gimana untuk bisa membuat sistem atau gimana supaya bisa menang terhadap orang yang sedang main layangan. Apa rasanya kalau saya kalah? Orang lain pasti akan mengolok-olok saya. Itu dia belajar bagaimana caranya mengatasi kekalahan itu dengan tidak merasa terpuruk. Terlepas dari rencana pembatasan sosial media untuk anak, rasanya isu ini akan jadi momen yang tepat untuk para orang tua merefleksikan kembali pentingnya hadir tidak hanya secara fisik, tapi juga komunikasi yang berkualitas untuk mengenal kembali dan melihat tumbuh kembang si kecil. Karena dengan komunikasi langsunglah anak-anak bisa kembali mendapat keseimbangan antara komunikasi digital dan keterikatan di dunia nyata. Kita perlu tahu, perlu ingat bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama penting. Jadi orang tua penting memainkan perannya di dalam kehidupan anak. Anak ini unik, mereka nggak bisa disamakan. Maka pahamilah mereka bersama, satu persatu. Karena di dalam keunikan mereka itu ada sesuatu yang memang itu yang dibutuhkan mereka, yang mesti didapat dari orang tua. Satu anak pertama, anak kedua pasti berbeda penanganannya, pasti berbeda. Nah itu yang harus diingat oleh orang tua, bahwa jangan menyamaratakan anak, jangan membanding-bandingkan. Kalau mereka minta tolong, tolonglah. Kalau mereka minta maaf, maafkanlah. Dan kalau mereka remaja, jadilah teman mereka. Wacana pembatasan media sosial untuk anak di bawah umur sejatinya untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Namun yang menjadi esensi utama adalah soal proses pengawasan dan juga proses pendampingan dari orang tua dan lingkungan sekitar untuk menyiapkan transisi bagaimana dari kegiatan anak di ruang digital menjadi interaksi di dunia nyata. Rencana pembatasan tidak hanya cukup sebatas mengeluarkan peraturan, tapi jauh lebih dalam. Pentingnya edukasi sebelum peraturan dikeluarkan menjadi poin utama. Aturan bisa dijalankan oleh semua pihak. Jangan sampai pengaturan sanksi untuk platform tidak dibarengi dengan gencarnya edukasi ke kalangan orang tua dan tenaga pengajar di sekolah untuk mulai mengalihkan aktivitas digital ke aktivitas komunikasi personal dan grup. Saya Guardian pamit. Sampai jumpa lagi di Expo selanjutnya.